Ya, silakan Anda berdoa sebelum Bapak memberi penjelasan. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, bagi kami saya syukur atas kehadiran-Mu Bapa, memberkati kami hingga saat ini, hingga kami dapat berkumpul dalam perkumpulan kami lewat Zoom ini, semua berkat anugerah yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami sebentar lagi akan melakukan perkuliahan kami, dan kami akan mengadakan praktik khotbah 20 menit. Saya begitu juga dengan saudari saya yaitu Gus Dini Alawa, kiranya Engkau berkati kami, kiranya Engkau pakai kami secara luar biasa, sehingga apapun yang disampaikan, yang kami sampaikan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu Bapa, sehingga setiap orang yang dapat mendengarnya dapat terberkati dan dapat menjadi berkat bagi kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau berkati setiap perangkat-perangkat kami, baik itu jaringan, baik itu yang lain sebagainya, kiranya Engkau berkati sehingga perkuliahan ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, kami serahkan perkuliahan ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Nah, jadi kita foto dulu ya, karena ini sudah lengkap. Jadi semua buka kameranya. Ini foto. Ya. Mas Yapet bisa tolong bukakan, fotokan Mas. Oke Pak ya, saya Ya. hitung. 1, 2, 3. Ya, Lagi. kasih. Sudah. Ya. Kasih ya. Oke. Nah, saudara-saudara, ketentuan-ketentuan ini Bapak sudah kirim di WA grup Homilitik ya. Di WA grup ketentuan kelas kita 25 menit. Nah, 25 menit itu artinya maksimal 25 menit. Jadi nanti kalau menit yang kedua sebelum 25 menit, jadi 2 menit sebelum 25 menit, Bapak beri aba-aba ya. Bapak akan beri aba-aba dengan mengetuk ya, itu mungkin semuanya tutup kameranya sehingga kalau Bapak yang ngetok kedengaran ya. Itu kedengaran nggak? Kedengaran ya? Nah, jadi kalau itu artinya lagi 2 menit. Kalau sudah itu harus berhenti ya. Jadi kalau Bapak ketik begitu artinya lagi 2 menit mencapai 25. Jadi sudah mulai Anda persiapan untuk berhenti. Oke. Nah, lalu yang berikutnya, ketentuan berikutnya, tidak boleh melihat catatan atau diselipkan di Alkitab. Ya, kan Bapak tidak lihat di situ. Nah, kita masing-masing kejujuran integrasi kita pada Tuhan. Jadi tidak bisa catatan, ringkasan, atau poin-poin, atau bahasa asli, dan sebagainya. Pokoknya Anda apa adanya, ya. Dan saudara-saudara, nanti setiap saudara harus menilai. Nah, karena kita tidak tatap muka, tetapi Zoom, maka penilaian itu akan dikumpulkan 30 menit paling lambat setelah Zoom ini berakhir, setelah live meeting. Ya, setelah nanti yang terakhir itu dini. Nah, setelah dini itu kita tutup. Nah, makanya saudara-saudara isi secepatnya 30 menit. Kalau lebih dari 30 menit, itu Google-nya itu akan berhenti, berarti Anda gagal. Jadi, makanya waktu teman khotbah itu buat catatan, perhatikan baik-baik, jangan tidak konsentrasi, karena penilaian Anda akan mendapatkan nilai juga. Ya, 15% dari semua nilai. Jadi kalau Anda nilainya dapat 70, 15% dari 70 itu sebagai tambahan. Tapi kalau Anda tidak menilai gagal menilai, berarti dipotong 15% nilai saudara. Jadi nilai saudara misalnya 100, maka dipotong 15%, sisa 85. Ya. Nah, makanya kalau Anda dapat 100 misalnya, lalu itu Anda menilai, lalu nilainya itu 15%. Nah, 15% itu maksimal.
Tapi kalau penilaiannya asal-asal, bisa dapat nilai 10%, bisa dapat cuma 3%, ya terserah. Itu akan menolong nilai saudara. Nah, kalau sudah dapat 100, lalu nilainya tambah 15%, maka saudara dapat A+ namanya, lebih dari 100. Karena tidak ada angka lebih dari 100. Kalau angka plus itu tidak ada yang main-main, tidak ada yang lihat sana, harus konsentrasi. Konsentrasi, perhatikan apa? Itu lembar penilaiannya Bapak tulis nama pengkhotbah. Pastikan Anda sudah kenal semua. Lalu ayat dan temanya apa? Kalau memang saudara tidak jelas, tulis tidak jelas. Ya. Tema dan ayat tidak jelas, tidak kedengeran. Nggak apa-apa. Tetapi kalau semuanya memang nggak bisa dengar, berarti benar. Kalau Anda saja yang tidak bisa dengar, semuanya bisa dengar, berarti Anda yang kurang. Nah, jadi itu ya, kalau misalnya temanya nggak jelas, tulis nggak jelas. Ya, itu termasuk penilaian, termasuk yang pengkhotbah nanti dinilai. Lalu subjeknya apa? Nanti kelihatan waktu dia khotbah itu subjeknya. Dia akan ulang berkali-kali. Misalnya bagaimana cara gini, bagaimana poin 1, bagaimana poin kedua, bagaimana, lalu disebutkan komplemennya itu poin-poinnya. Lalu berikutnya, saudara-saudara, di dalam penilaian itu waktunya berapa menit. Nah, Anda juga lihat waktu. Karena Anda pakai HP, Anda lihat. Jadi mulainya itu ketika dia baca ayat. Ya. Jadi ketika nanti Dini kan akan berdoa. Nah, itu Dini tidak perlu berdoa lagi karena sudah didoakan sama Nanda tadi. Tetapi doa penutup silakan ya. Jadi doa itu tidak termasuk dalam waktu. Nah, kalau dalam waktu susah nanti. Jadi waktunya berapa menit? Misalnya mulainya Nanda nanti jam 8.00, maka kalau dia selesai jam 8.35, maka itu 35 menit. Lalu penilaian secara teologis, penggalian dan pendalaman ayat. Ya, ilustrasinya gimana Anda nilai? Sesuai nggak ilustrasinya dengan khotbah yang disampaikan? Terus penerapan khotbahnya gimana? Lalu secara praktis penampilannya bagaimana? Ya, kontak mata, intonasi itu suara itu datar apa tidak ada, saudara. Ada orang khotbah itu datar aja suaranya, saudara-saudara, tidak ada naik turunnya. Nah, lalu gerak tubuh atau gestur, ya, gimana penilaiannya gerak tubuh atau gesturnya? Lalu selanjutnya catatan, saran apa, ya? Nah, saudara kasih saran di situ. Apakah dia sering kalau khotbah tulis itu, berarti pakai supaya dia nanti itu akan dibaca oleh si pengkhotbah penilaian itu. Nanti Bapak sampaikan. Nah, ini penilaiannya. Nah, semua penilaian ditulis ya, poin 1 dan poin 2 itu teologis dan praktis, angka 10 sampai 100 range-nya ya. Nah, nanti dibagi. Terus terakhir penilai, tulis penilainya siapa. Ya, oke, jelas sampai situ? Jelas ya? Nah, kalau sudah jelas, kita akan mulai dan saudara semuanya yang lain harus siap mendengar betul-betul ya. Jangan ada yang ketinggalan. Ini cepat ya. Dan sekaligus juga belajar yang mana karena mereka 2 orang ini sudah konsultasi dan sudah merevisi ya. Jadi demikian juga itu Ocha dan Dina sudah merevisi ya, sudah konsultasi. Yang belum nanti menyusul ya. Nah, harapan kita mungkin nanti Sabtu juga kita adakan ya, supaya lebih cepat selesai. Karena kalau Sabtu itu pasti kosong guys. Saudara-saudara, nanti kita runding sebelum kita tutup ini. Oke, sudah bisa mulai ya? Nah,
Jadi kalau Bapak ketok ya, berarti mulai Nanda ya. Jadi ingat Nanda jelas ya, kalau Bapak ketok gini, artinya lagi 2 menit ya selesai. Nah, Bapak akan pakai stopwatch. Jadi Bapak akan menilai itu pakai stopwatch. Jadi saudara-saudara jalan terus waktunya di HP Bapak itu. Jadi timernya ada ya. Oke, sudah siap Nanda? Buka. Jadi hanya Nanda yang buka itunya. Siap, Hanya Pak. Nanda dan Bapak nanti menit-menit terakhir dan menit pertama dan menit terakhir supaya bersih suaranya ya. Supaya jangan ada yang buka loudspeakernya lalu bunyi ayam, bunyi anjing gonggong masuk dan sebagainya ya. Nanti ada yang ketawa apa, sikit-sikit ketawa, sikit-sikit tawa susah nanti ya. Jadi semua tutup loudspeakernya ya. Oke. Siap, Nanda? Siap, Ya, Pak. silakan. Salam Bapak, Ibu, dan saudari-saudari sekalian. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 4 ayat 12 hingga ayat yang ke-19. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan 19, saya akan bacakannya di bawah judul perikop yaitu menderita sebagai Kristen. Ayat yang ke-12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kami juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahan dengan mereka tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepadanya, selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Amin. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan. Sekali lagi salam buat kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Kristus, pada saat ini saya akan memberikan tema pada kita ialah setia mengikut Yesus. Tema kita pada hari ini ialah setia mengikut Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Kristus, pada saat ini kita sedang merasakan suatu penderitaan yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan kita, yaitu menyebarnya virus corona ini. Virus corona ini menjadi suatu momok yang menakutkan bagi kehidupan kita. Baik itu bagi seluruh dunia dan bahkan terkhususnya bagi negara kita yang kita cintai ini, yaitu negara Indonesia. Mengapa dikatakan sebagai momok menakutkan? Sebab segala sesuatu yang kita lakukan selalu dibatasi dan dilarang. Bisa kita lihat jika kita orang tua kita mencari nafkah atau saudara-saudara kita, mereka dilarang untuk bekerja. Dan bahkan pegawai-pegawai yang ada di perusahaan atau yang ada di PT-PT, mereka diberhentikan karena ada pengurangan pegawai karena virus corona ini. Begitu juga dengan kita sebagai mahasiswa yang masih duduk di bangku perkuliahan, yang masih duduk di bangku sekolahan. Kita juga dibatasi untuk tidak melakukan sekolah dengan tatap muka. Seperti yang kita lakukan pada saat ini, kita diizinkan dengan kuliah online melalui Zoom ini. Begitu juga dengan orang-orang yang di luar sana yang mau bepergian
Ketika mereka ada di luar kota, mereka ingin berkunjung ke rumah mereka atau menjumpai orang tua mereka, mereka dibatasi atau dilarang untuk pergi ke rumah mereka tersebut. Ini adalah suatu gambaran bahwasanya virus corona ini menjadi momok yang menakutkan karena tidak banyak ataupun banyak sekali virus corona, karena banyak sekali orang yang mati karena virus corona ini, dan banyak juga orang yang mengalami penderitaan yang luar biasa karena virus corona ini, baik itu dalam penderitaan ekonomi dan lain sebagainya. Perlu kita ketahui juga bahwasanya negara kita ini atau negara Indonesia ini adalah peringkat ke-14 terbanyak di dunia dengan terpaparnya virus corona, dan sebagai negara Asia yang tertinggi dalam kasus COVID-19 ini. Ini adalah suatu penderitaan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bisa kita lihat di Indonesia, bahkan di media-media di penjuru dunia, bahwasanya orang-orang ataupun setiap kalangan atau setiap golongan bisa saja terpapar virus corona, baik itu mereka yang kaya, baik itu mereka yang miskin, ataupun mereka yang lemah ataupun yang kuat, mereka dapat terpapar virus corona. Ini menggambarkan bahwasanya kekuatan dan kekayaan kita tidak dapat menjauhkan penderitaan tersebut. Pak, ada gangguan, ada telepon soalnya, Pak. Ini menggambarkan bahwasanya penderitaan tersebut tidak memandang kekuatan dan kekayaan kita, sebab penderitaan tersebut kita dapatkan ketika kita menanggapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana kita melakukan kehidupan kita, bagaimana cara kita menjaga hidup kita, menjaga kesehatan kita, dan bagaimana kedekatan kita kepada Tuhan. Apakah kita selalu setia kepada Tuhan dalam kondisi apapun atau tidak? Seperti itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam kasih Kristus, pada saat ini kita dituntut untuk selalu setia kepada Tuhan. Walaupun kita mendapatkan suatu penderitaan, kita dituntut untuk setia. Kata setia dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan ialah berpegang teguh pada janji atau pendirian. Artinya di sini sebagai orang percaya, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita harus berpegang teguh pada janji atau pendirian kita dengan selalu patuh dan taat kepada Yesus Kristus. Seperti halnya di dalam perikop ini yang menceritakan tentang kesetiaan dalam mengikuti Yesus Kristus. Di mana Petrus menasihati orang-orang yang ada di Asia Kecil atau orang-orang pilihan supaya mereka selalu hidup di dalam Yesus. Sebab pada waktu itu umat-umat pilihan ini baru saja mengalami suatu pertobatan dan mereka baru saja menerima Yesus Kristus. Maka dari itu Petrus menegaskan kepada mereka untuk selalu setia baik dalam kondisi apapun itu, maupun mereka susah maupun senang, harus mengikuti Yesus. Sehingga mereka tidak mudah terhasut dengan orang-orang yang menyesatkan mereka. Karena pada saat itu sangat rentan sekali dengan adanya nabi-nabi palsu yang ingin menghasut mereka, yang ingin mengajak mereka untuk mengikuti dia. Nabi-nabi palsu ini menjanjikan suatu keselamatan. Kalau mereka percaya kepadanya,
mereka pasti akan terselamatkan. Itulah suatu pengajaran nabi-nabi palsu tersebut. Maka dari itu Petrus menegaskan kepada mereka harus meneguhkan iman mereka. Jikalaupun mereka menderita, mereka harus menerimanya. Sebab setiap orang pasti akan menerima penderitaan tersebut. Seperti halnya juga dengan Yesus Kristus yang terlebih dahulu menderita badani. Di mana Yesus Kristus menderita dengan mengorbankan dirinya di kayu salib. Dia mengorbankan dirinya untuk kita sebagai orang percaya ataupun sebagai orang-orang yang berdosa, supaya kita dapat diselamatkan dan kita dapat menerima kehidupan kekal daripada Tuhan. Ini adalah suatu bentuk gambaran kasih Kristus yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita harus selalu mengingat ini. Dia bisa saja mengorbankan segala sesuatu yang dia punyai di dunia ini, karena dia yang menciptakannya. Segala isi di dunia bisa saja dia korbankan untuk menyelamatkan manusia. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Yesus. Dia mengorbankan dirinya ataupun menyerahkan darahnya untuk menebus dosa manusia, bukan dengan harta yang dipunyai oleh dia. Maka dari itu kita sebagai orang percaya ataupun sebagai hamba-hamba Tuhan, kita juga harus mau ataupun siap menghadapi suatu penderitaan badani tersebut, supaya kita dapat memperoleh kehidupan yang kekal dan kita juga dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, pertanyaannya bagi kita, bagaimana cara kita menghadapi penderitaan dalam mengikut Tuhan Yesus? Pertanyaan bagi kita ialah bagaimana menghadapi penderitaan dalam mengikut Tuhan Yesus. Poin yang pertama saya akan bagikannya yaitu janganlah heran melainkan bersukacitalah senantiasa. Janganlah heran melainkan bersukacitalah senantiasa. Bisa kita lihat di ayat 12 hingga ayat yang ke-14. Di ayat 12 dikatakan sana, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Di sini dikatakan ialah janganlah heran. Kata heran dalam bahasa aslinya diartikan ialah senijo. Secara harafiah diartikan ialah terkejut dan merasa aneh. Petrus menegaskan kepada mereka untuk tidak heran dan merasa aneh ketika mendapatkan suatu penderitaan tersebut. Mereka harus bersuka cita, seperti di ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kau dapat dalam penderitaan Kristus, ayat yang ke-14. Berbahagialah kamu jika kamu didusta karena nama Kristus. Sini Petrus mengajak mereka untuk selalu bersukacita, walaupun mereka mendapatkan suatu penderitaan dalam mengikuti Yesus. Kata bersukacita di dalam bahasa aslinya ialah kairo, artinya bergembira, harus bergirang dan selalu bersyukur. Sedangkan di dalam terjemahan bisa diartikan ialah hendaklah kalian merasa senang akan penderitaan mengikuti Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam kasih Kristus, terkadang masih banyak orang percaya ketika mengalami suatu penderitaan, tidak sedikit mereka yang merasa aneh dan terkejut. Banyak orang bertanya-tanya, mengapa di saat kita hidup di dalam Tuhan kita sering berdoa dan bahkan kita sering mengikuti persekutuan, tetapi masih saja kita mengalami suatu penderitaan, atau masih saja penderitaan tersebut menghampiri diri kita. Ini menunjukkan bahwa banyak orang beranggapan ketika hidup di dalam Tuhan pasti selalu hidup di dalam berkat-Nya, pasti selalu hidup di dalam kesenangan, tidak di dalam penderitaan. Ini adalah suatu pemikiran yang salah. Di sini Petrus menegaskan bahwasanya setiap orang pasti akan mendapatkan suatu penderitaan.
kita sebagai orang percaya kita harus mau, kita harus siap sedia menerima penderitaan tersebut dan melewatinya dengan setia kepada Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, saya mempunyai ilustrasi yaitu tentang emas. Pasti di sini kita mengetahui bagaimana itu emas, dan kita pasti pernah melihatnya, dan ada juga orang yang memilikinya seperti itu. Perlu kita ketahui bahwasanya cara pemurnian emas itu ditempuh lewat proses pembakaran. Emas dibakar dengan suhu yang sangat tinggi sampai emas tersebut cair. Setelah cair, kotoran-kotoran yang melekat pada emas tersebut seperti logam-logam atau debu atau karat itu dibuang. Kemudian suhu dinaikkan lagi dan kotoran yang masih tertinggal akan naik ke permukaan, sehingga itu juga dibuang. Proses ini dilakukan secara berulang-ulang sampai segala kotoran dan unsur logam lainnya tidak ada lagi di dalam emas tersebut. Bisa kita bayangkan jikalau emas tersebut hidup atau bisa berbicara, pasti dia berteriak, pasti dia merasakan suatu kesakitan yang luar biasa di dalam hidupnya, di dalam proses pemurniannya. Tetapi apa yang terjadi ketika emas tersebut mau dimurnikan ataupun mau dibentuk lewat pemurnian tersebut? Dia dapat menghasilkan kualitas yang luar biasa. Dia menjadi sangat berharga di mata orang lain. Di mata semua orang dia sangat berharga. Bisa kita bandingkan jikalau emas murni dengan emas-emas lainnya yang bercampur dengan logam-logam lainnya. Walaupun mereka dibentuk dengan perhiasan yang menarik, tetapi emas murni ini menjadi yang lebih berharga. Tetapi emas murni ini yang lebih berkualitas di mata orang lain. Ini adalah suatu gambaran bagi kehidupan kita. Jika kita menghadapi suatu penderitaan yang berat, kita jangan bersungut-sungut. Kita harus hidup di dalam Tuhan. Sebab Tuhan bukan bermaksud untuk mencelakakan kita, tetapi Tuhan ingin menguji kita. Seberapa besar iman kita kepadanya. Sebab dengan penderitaan tersebut, itu menguji seberapa percayanya kita kepada Tuhan, seberapa kuatnya kita menghadapi suatu ujian yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan hidup di dalam Tuhan, dengan setia kepada Tuhan, percayalah kita. Seperti sekarang ini kita dalam pembentukan kita. Jika kita melewati pembentukan yang sakit, yang menderita yang luar biasa, jika kita setia kepada Tuhan, percayalah Tuhan pasti akan pakai kita secara luar biasa, dan kita pasti akan menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Seperti di dalam 1 Petrus 3 ayat 14 dikatakan di sana, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takut apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Di sini katakan, jika kita mendapatkan suatu penderitaan, janganlah takut dan gentar. Percayalah pasti kita akan mendapatkan suatu kebahagiaan daripada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah jika kita mendapatkan suatu penderitaan, apakah kita setia kepada Tuhan atau tidak? Apakah kita mau memuliakan Tuhan atau tidak? Bisa kita jawab di dalam hati kita masing-masing. Jika kita menganggap bahwasanya kita tidak setia kepada Tuhan, jika bisa mendapatkan suatu penderitaan, kita rubah diri kita belajar untuk meninggalkan hal itu. Kita memperbaiki diri kita, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tetapi jika kita merasa bahwasanya kita sudah setia kepada Tuhan, selalu memuliakan namanya,
maka kita pertahankan dan kita tingkatkan itu di dalam kehidupan kita, sehingga kita semakin lagi tidak terberkati oleh Tuhan. Yang kedua, bagaimana cara kita menghadapi penderitaan dalam mengikuti Tuhan Yesus. Bagaimana cara kita menghadapi penderitaan dalam mengikuti Tuhan Yesus? Poin kedua di sini saya akan bagikan, yaitu taatlah kepada Tuhan dan muliakanlah Dia. Taatlah kepada Tuhan dan muliakanlah Dia. Bisa kita lihat di ayat 15 hingga ayat 16. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Kristus, Petrus menegaskan kepada orang-orang yang ada di Asia kecil tersebut, ataupun orang pilihan itu, untuk selalu taat dalam mengikuti Yesus Kristus. Walaupun ketika itu mereka mendapatkan suatu penderitaan, mereka mendapatkan suatu apa yang tidak mereka inginkan, mereka tidak boleh melakukan dosa. Seperti di ayat yang ke-15 dikatakan, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Di sini Petrus mengajak mereka untuk selalu memuliakan Allah dan menjauhkan segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka diajak untuk selalu memuliakan Allah ketika mereka mendapatkan suatu penderitaan tersebut. Nah, di sini kata memuliakan dalam bahasa aslinya ialah dozazu. Kata memuliakan dalam bahasa aslinya ialah dosaju. Artinya ialah memuji dan menghormati. Artinya memuji dan menghormati. Sedangkan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ialah berterima kasihlah kepada Tuhan. Berterima kasihlah kepada Allah. Nah, ini cukup menarik. Di sini dikatakan ialah ketika kita mendapatkan suatu penderitaan, berterima kasihlah kepada Allah. Mengapa dikatakan seperti itu? Kita mendapatkan apa yang tidak kita inginkan, tetapi kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Mengapa dikatakan di situ? Padahal kita mendapatkan hal yang tidak baik. Nah, di sini kita diajak bahwasanya kita sudah diberi kesempatan dalam membawa nama Kristus. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan sebab kita sudah diberi kesempatan dalam membawa nama Kristus tersebut. Kita terpilih menjadi seorang hamba-hamba Tuhan. Kita dapat mengikuti Yesus Kristus. Kita dapat menjadi orang-orang percaya kepadanya. Sebab masih banyak orang yang di luar sana yang tidak mau dan tidak mampu dalam mengikuti Yesus Kristus. Kita harus bersyukur akan hal itu. Kita harus bersyukur bahwasanya kita masih diberi kesempatan dalam melayani Dia. Oleh kita saat ini sebagai hamba Tuhan, banyak sekali orang di luar sana yang mau sebagai hamba Tuhan tidak dapat ataupun tidak mampu untuk menjadi hamba Tuhan karena banyak faktor-faktor yang menghalanginya. Artinya di sini Petrus menegaskan kepada mereka untuk selalu taat dan selalu memuji Tuhan. Serta mereka jangan malu seperti di ayat yang ke-16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memalukan Allah dalam nama Kristus itu. Di sini dia dikatakan bahwasanya mereka jangan menganggap bahwasanya menderita karena Kristus itu adalah suatu hal yang memalukan. Tetapi hendaklah mereka sebagai orang percaya menganggap bahwasanya itu adalah suatu kehormatan dalam kehidupan mereka. Karena mereka masih diberi kesempatan dalam mengikuti Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Kristus, saya akan membagikan ilustrasi buat kita, yaitu tentang seorang atlet. Atlet ini yang bernama Rizky. Dia atlet maraton, lari maraton. Kali itu dia mengikuti suatu perlombaan, tetapi ketika dalam perlombaan tersebut, dia
kakinya kesleo, sehingga pada saat itu dia mengalami pincang, dia lari dengan pincang. Di saat itu perlombaannya sudah selesai, segala peserta sudah menyelesaikan perlombaannya, tinggal dia sendiri di lapangan tersebut. Namun apa yang dilakukan oleh atlet tersebut yang bernama Aristine yang pincang ini, dia terus berlari dan tidak berhenti dalam menyelesaikan pertandingan tersebut. Kemudian, kenapa kamu harus menyelesaikan pertandingan ini? Padahal kan pertandingannya sudah selesai. Semua orang juga sudah menyelesaikan pertandingannya. Itu apa kamu berlari lagi? Tinggal kamu seorang sendiri saja. Tetapi apa yang dijawab seorang atlet ini? Jawabannya itu sangat luar biasa. Dia menjawab bahwasanya dia dikirim bukan untuk memenangkan suatu pertandingan tersebut, tetapi dia dikirim untuk menyelesaikannya. Jadi dengan kondisi apapun dia, dalam keadaan apapun dia harus menyelesaikannya, walaupun dia dalam posisi terakhir seperti itu. Inilah yang harus kita contoh dalam kehidupan kita masing-masing sebagai hamba Tuhan. Kita harus ketahui bahwasanya kita diutus bukan untuk mencari kesenangan kita, tetapi kita di sini diutus untuk menyelesaikan tugas yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu melayani Dia, yaitu menginjili, melakukan penginjilan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita melakukan pelayanan ataupun melakukan penginjilan di suatu tempat, apalagi kita kan sebentar lagi akan praktik 1 tahun, tahun depan bulan 12 kita akan praktik 1 tahun. Jika kita melayani dan melakukan penginjilan, tetapi kita banyak orang yang tidak suka pada kita dicaci dan kita dimaki, kita jangan meninggalkan Tuhan. Kita harus maju di dalam Tuhan, kita harus memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab kasih Tuhan sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Sehingga segala apapun yang kita lakukan dapat menjadi berkat bagi kehidupan orang lain dan bagi kehidupan kita sendiri. Dan kita menjadi berkenan di hadapannya. Nah, poin yang ketiga ialah bagaimana cara kita menghadapi penderitaan dalam mengikuti Tuhan Yesus, ialah percayalah kepada Injil Allah dengan menjauhkan segala kefasikan. Percayalah kepada Injil Allah dengan menjauhkan segala kefasikan. Bisa kita lihat di ayat 17 hingga ayat yang ke-19. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Kristus, setiap orang Kristen harus memiliki kepercayaan kepada Injil Allah. Seperti di ayat yang ke-17. Ayat 17 dikatakan, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama dihakimi, dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Jadi katanya Injil Allah. Dalam Injil Allah, Injil dalam bahasa aslinya ialah Evangelion. Evangelion. Yang secara Arabia diartikan ialah kabar baik. Sedangkan dalam terjemahan Saudara Indonesia dikatakan ialah kabar baik tentang Kristus. Artinya di sini Injil Allah tersebut menggambarkan tentang Yesus itu sendiri. Di mana setiap orang di seluruh dunia ini harus percaya kepada Dia. Supaya setiap orang yang percaya kepada Dia itu dapat terselamatkan. Sebab hanya Tuhan Yesus yang mampu menyelamatkan, seperti dalam Kisah para Rasul 4 ayat 12 di sana dikatakan, tidak ada nama di kolong langit ini yang dapat mampu menyelamatkan selain daripada Yesus Kristus. Artinya di sini hanya Yesus sendiri yang mampu menyelamatkan kita.
Dengan demikian, Petrus menginginkan mereka sebagai orang percaya untuk selalu hidup di dalam Kristus, dengan menjauhkan segala kefasikan dalam hidupnya. Sebab orang benar saja hampir-hampir tidak diselamatkan. Bisa kita lihat di ayat yang ke-18. Di sini katakan, dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Di sini katakan, sebab orang benar saja hampir-hampir tidak diselamatkan. Apalagi dengan kita yang tidak percaya kepadanya, apalagi kita yang berdosa kepadanya, pasti kita tidak akan mendapatkan keselamatan tersebut. Kita harus percaya kepada Yesus Kristus, sebab di dalam Dia kita mendapatkan suatu jaminan keselamatan tersebut. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam kasih Kristus, dalam hal ini kita dapat belajar bahwasanya di saat kita mendapatkan suatu penderitaan di dalam mengikuti Tuhan Yesus, hendaknya kita jangan heran dan kita melakukan segala kefasikan atau hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita hendaknya selalu bersukacita dengan memuliakan Tuhan dan percaya kepada Injil Allah. Sebab segala sesuatu yang kita serahkan kepada Tuhan, pasti kita mendapatkan suatu hal yang baik, sebab Tuhan adalah Allah yang setia dan baik kepada setiap umat-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapak dan Saudara, terima kasih kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat masuk dalam pikiran kami, sehingga kami selalu setia kepada-Mu dan selalu memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak, yang Engkau berkati perkuliahan kami pada hari ini, hingga perkuliahan dengan dapat berjalan dengan baik, Bapak. Terima kasih Bapak, hanya nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Ya, kita tepuk tangan untuk itu ya. Ya. Suaranya di-mute, Pak. Jadi komentar Bapak itu waktunya 30 menit. Ya, jadi nanti komentar isi bagaimana pendahuluan, bagaimana itu setelah semua selesai khotbah. Jadi hari terakhir kesimpulan Bapak akan sampaikan. Karena kalau sekarang berarti enak yang giliran berikutnya nanti. Ya, jadi kita fair, harus kita tunggu dulu semuanya ya. Jadi setelah semuanya sudah selesai baru Bapak kasih komentar satu persatu. Nah, sementara itu saudara-saudara akan mengisi nanti. Nah, tadi itu Nanda tidak berdiri ya, Bapak lupa tegaskan tadi. Berdiri nggak tadi? Tapi nggak kelihatan itunya. Harus berdiri. Kalau bisa ada mimbar, kalau enggak ya meja. Kalau ada ya mimbar mungkin tidak bisa, meja atau apa di rumah disiapkan, atau kursi di apa-apa diganjal-ganjal begitu sampai bisa lah. Kalau nggak ada meja, dus juga tidak apa-apa. Itu karton-karton itu ditumpuk-tumpuk jadi satu ya. Beberapa karton Indomie, kalau ada 4 itu dikasih isolasi, jadi meja itu sudah tinggi itu 4 karton itu nanti cari di toko-toko, kalau harus beli ya beli, kalau bisa diminta. Jadi bisa kelihatan semua. Jadi karena nanti dinilai gesturnya hanya duduk tadi, tapi ya sudahlah, untuk si Nanda ini banyak dispensasi karena dia yang pertama ya melakukan itu. Nah, untuk Dini bisa berdiri ya Dini ya? Bisa ya? Bisa Pak, sebentar saya siapkan tempatnya ya Pak. Ya, silakan Soalnya tadi disiapkan. kirain duduk. Ya, silakan siapkan tempatnya. Yang lain-lainnya bisa melihat itu nanti waktu Google-nya itu langsung cepat diisi ya. Jadi gunakan waktu apa yang ada, bisa dilihat, mulai dinilai, itu kan di WA itu ada.
nilai-nilai. Nanti begitu nanti Mas Yapet bagikan itu linknya, langsung bisa diisi. Itu batasnya 30 menit ya Mas ya. Nah, 30 menit. Kalau sudah 30 menit itu berarti lewat. Kalau sudah lewat ya itu ya. Jadi silakan Dini, boleh. Ini sudah cukup ya Pak? Atau masih harus di... Coba. Tidak kelihatan Ini cukup? itu. Lagi. Mundur lagi. Bisa nggak mundur? Kelihatan Alkitabnya juga. Itu tidak kelihatan Alkitabnya apa. Ini Kalau itu kelihatan. Pak? Ya kalau mau pakai Suaranya juga jelas, jelas sangat ya jelas. Pak? Jadi kalau memang enggak pakai meja tapi pegang Alkitab aja begitu juga enggak apa-apa. Ya. Hanya mungkin terhalang tangannya, nggak bisa itu. Tapi kalau nggak ada meja kah? Ada, Ya, silakan pakai meja aja. Kalau nggak, mejanya bisa diganjal nggak? Ya, nggak apa-apa. Silakan. Diganjal buku, apa diganjal ya itu tadi dos, karton-karton, atau diganjal bantal juga nggak apa-apa lah. Dan keadaan darurat kita. Terima kasih ya Nanda sudah memulai. Sudah Pak. Ya tapi tidak kelihatan itunya Alkitabnya. Kurang tinggi. Tambah lagi ganjalnya. Ya, sudah tambah lagi satu ganjalnya. Ya, sudah lumayan lah. Ada nggak lagi Mas Ian? Ganjal. Diganjal lagi jadi kelihatan. Nah, sempurna sudah ya. Terima kasih. Ya. Bagaimana? Sudah siap? Dini? Sudah siap ya? Nggak usah doa pembukaan, tapi nanti langsung doa penutup aja ya. Sekaligus doa nutup semuanya. Habis itu Bapak memberi penjelasan ya. Jadi gitu. Karena doa pembukaan sudah tadi oleh Nanda. Oke, sudah siap? Dini? Sudah Pak. Kalau sudah siap, kita akan mulai. Silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Sekali lagi, 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan Bapak serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan menyimaknya dalam Alkitab masing-masing. Demikian kebenaran firman Tuhan di bawah tema menderita dengan sabar. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Sebelum saya memulai perenungan kita pada saat ini, saya menyapa Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom.
Pada saat ini kita belajar kebenaran firman Tuhan di bawah satu tema, yaitu senjata untuk menghadapi penderitaan. Sekali lagi, senjata menghadapi penderitaan. Yang namanya penderitaan, kita pasti pernah mengalami hal ini. Baik itu orang yang belum percaya, bahkan orang yang percaya sekalipun pernah mengalami hal ini yang namanya penderitaan. Nah, surat ini ditulis oleh Rasul Petrus dan ditujukan kepada orang-orang percaya yang dipilih oleh Allah pada waktu itu. Jika kita membaca ayat atau pasal-pasal sebelumnya, di sana dikatakan bahwa ketika Rasul Petrus menulis surat ini kepada orang-orang percaya, dia menulis pada saat mereka sedang berada dalam masa pencobaan. Mereka disiksa, mereka dianiaya, bahkan mereka difitnah melakukan kejahatan. Nah, kadang-kala kita berpikir sebagai orang percaya, kita seharusnya dijauhkan dari masalah. Kita selalu mendapatkan berkat-berkat, pokoknya masalah itu dijauhkan, yang penting kita sudah percaya. Ini adalah suatu anggapan yang salah. Bapak dan saudara-saudari, ini adalah satu anggapan yang salah dan tidak boleh kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita. Sebab di dalam perikop ini, Rasul Petrus mengatakan bahwa orang percaya itu ada hubungannya dengan penderitaan. Mereka harus mempersenjatai diri untuk menghadapi penderitaan. Berarti kalau kita mempersenjatai diri, artinya bahwa memang penderitaan itu ada. Nah, pertanyaannya bagi kita adalah bagaimana cara kita mempersenjatai diri untuk menghadapi penderitaan. Sekali lagi, bagaimana cara kita mempersenjatai diri dalam menghadapi penderitaan di dalam Tuhan. Nah, di sini saya akan membagikan 3 poin. Yang pertama yaitu meneladani Kristus. Kita harus melihat atau kita bisa melihat dalam ayat pertama dan ayat yang kedua. Di sana dikatakan jadi, kata jadi di sini merupakan sebuah kesimpulan atau sebuah saran yang harus dilakukan. Nah, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Mempersenjatai diri. Di sini dia menggunakan bentuk aorist middle imperatif, yang dimana makna kata dari senjata adalah perlengkapan untuk menghadapi pertempuran. Sama halnya bahwa kita sebagai orang percaya harus memperlengkapi diri untuk menghadapi penderitaan. Dia katakan di sana dengan pikiran yang sama, atau dengan kata lain dengan konsep yang sama. Konsep yang sama di sini adalah konsep di mana Kristus telah menderita. Jadi kita juga harus menderita. Penderitaan itu memang harus ada dalam kehidupan kita. Karena saya katakan tadi teladan kita adalah Kristus. Nah, dalam pelayanan Yesus Kristus kita tahu bahwa dia menghadapi penderitaan di mana pada akhirnya dia ditolak, bahkan dia disalibkan walaupun tidak berdosa. Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga demikian dalam pelayanan. Kadang kita ditolak, kadang mendapatkan caci maki, tetapi itu tidak menjadi penghalang kita untuk pelayanan, untuk terus melanjutkan. Karena teladan kita adalah Kristus. Dan apa upah yang kita dapatkan ketika kita sudah menderita secara badani? Dikatakan di sana, ia telah berhenti berbuat dosa. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, makna kata ini adalah dosa kehilangan kuasanya. Atau dalam arti, orang yang telah menderita penderitaan badani akan dipulihkan. Kehidupannya setiap hari pasti akan dipulihkan. Dan orang yang sudah berhenti berbuat dosa atau telah dipulihkan, harusnya di sini Petrus menjelaskan bahwa kita diberikan nasihat supaya mempergunakan waktu yang ada menurut kehendak Allah. Dia mengatakan pergunakan. Kata pergunakan dalam bahasa asli adalah bio. Dengan definisi kata to live atau untuk hidup. Sama halnya dengan selama kita hidup, kita harus melakukan segala kehendak Allah. Nah, dalam melakukan hal ini mungkin tidak mudah bagi kita, tetapi kita melihat judul perikop kita tadi adalah menderita dengan sabar. Nah, kesabaran ini juga harus ada dalam kehidupan kita, karena itu juga merupakan suatu
suatu senjata kita dalam menghadapi penderitaan. Kristus juga begitu. Dia sabar dalam menghadapi penderitaan hingga pada akhirnya pelayanannya banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Nah, yang kedua yang ingin saya bagikan yaitu yang bisa kita lakukan untuk mempersenjatai diri dalam menghadapi penderitaan. Yang kedua, tidak turut mencemplungkan diri dalam kubangan ketidaksenonohan. Tidak mencemplungkan diri dalam kubangan ketidaksenonohan. Ini dapat kita lihat dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Nah, mencemplungkan atau tidak mencemplungkan diri dalam bahasa asli adalah suntreho, yang berarti to run with, atau untuk berlari bersama. Nah, jika kita melihat di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, arti ini atau makna kata ini yaitu tidak ikut hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Di ayat yang ketiga dikatakan, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sebelumnya mereka telah hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kata kamu telah hidup dibuat dalam perfect middle participle, di mana pada dasarnya orang-orang percaya ini tadinya sudah menempatkan diri dalam keinginan diri sendiri dan dosa. Mereka hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, bahkan penyembahan berhala yang terlarang. Tetapi dengan tegas, Rasul Petrus mengatakan kepada mereka, tidak boleh lagi mencemplungkan diri dalam hal-hal seperti ini. Sama artinya bahwa dia mengatakan, tinggalkanlah segala cara hidup yang lama, yang tidak berkenan di hadapan Allah. Nah, ketika kita, begitu juga dengan kita, pasti kita mau atau memperbaiki kehidupan kita, meninggalkan segala dosa. Tapi ingat, Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 4 dia memperingatkan kita, mereka akan memfitnah kamu. Akan ada fitnah jika kita sudah meninggalkan semuanya. Kita difitnah ketika kita tidak hidup sama seperti mereka. Tetapi sekali lagi kita harus tetap meninggalkan segala dosa. Sebab dosa bisa menghalangi kita untuk menghadapi suatu penderitaan di mana kalau kita berdosa, pasti kita merasa gelisah. Dan iblis mencoba meyakinkan kamu tidak bisa, kamu tidak akan pernah bisa menghadapi penderitaan itu. Sebab kamu ini berdosa loh, kamu tidak bisa. Tetapi sekali lagi dosa itu menjadi penghalang, jadi kita harus meninggalkan dosa ini supaya kita mampu mempersiapkan diri kita untuk menghadapi penderitaan-penderitaan yang kedepannya dalam kehidupan kita maupun dalam pelayanan kita. Yang ketiga yaitu bagaimana cara kita mempersenjatai diri dalam menghadapi penderitaan di dalam Tuhan. Yang ketiga yaitu siap mempertanggungjawabkan perbuatan di hadapan Tuhan. Sekali lagi, siap mempertanggungjawabkan perbuatan di hadapan Tuhan. Ini kita bisa melihat dalam ayat yang kelima dan yang keenam. Pertanggungan jawab dalam bahasa asli adalah logos dengan definisi kata a statement. Atau artinya dalam bahasa Indonesia adalah pernyataan. Nah, pada akhirnya nanti kita semua pasti akan ada yang namanya penghakiman. Dan hakim kita adalah hakim yang adil, yaitu Kristus sendiri. Dia akan menghakimi kita pada penghakiman terakhir. Dan kita harus siap memberikan pernyataan apa saja yang telah kita perbuat selama kita hidup. Di penghakiman kita harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah kita perbuat selama kita hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inilah alasan di ayat ke-6 dia mengatakan, itulah sebabnya, maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Nah, penting sekali pemberitaan Injil.
Injil yang telah diberitakan dalam bahasa asli adalah Evangelizo, yang berarti announce good news. Artinya bahwa untuk mengumumkan kabar baik. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan, bahkan orang percaya, orang yang mengatakan dia percaya, dia murid Kristus, ini adalah tugas kita. Ini dituliskan di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Semua orang yang mengaku percaya itu harus memberitakan Injil. Sebab bagaimana seseorang mengerti arti dari mempersenjatai diri jika dia belum mendengar Injil? Tidak mungkin seseorang mengerti yang dia lakukan itu salah, dosa, jika ia tidak pernah mendengar Injil. Dan dalam pemberitaan Injil ini pasti banyak tantangan yang akan kita hadapi. Seperti di poin pertama tadi saya katakan, Kristus. Ada banyak penderitaan di sana ketika kita hidup untuk melayani Tuhan. Kita melihat para rasul, mereka disiksa, dipenjara, difitnah, bahkan dibunuh sekalipun. Tetapi mereka tetap memiliki tekad yang kuat untuk terus memberitakan Injil. Sebab mereka juga telah mengenal Injil. Mereka tahu bahwa yang mereka lakukan itu adalah suatu kebenaran dan tidak sia-sia untuk dilakukan. Nah, ini menjadi pedoman kita. Karena lewat pemberitaan Injil, Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita dan orang yang mendengarnya hendaknya mampu mempersenjatai diri. Lewat kebenaran firman-Nya kita tahu bagaimana kita mempersenjatai diri kita. Kita siap untuk menghadap Tuhan nantinya. Kita siap untuk memberikan pernyataan kepada Allah ketika kita berada di penghakiman terakhir. Nah, melalui kebenaran firman Tuhan ini kita diajarkan bahwa untuk mempersenjatai diri di dalam Tuhan, kita harus meneladani Kristus, tidak mencemplungkan diri dalam kubangan ketidaksenonohan, dan siap memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan. Ketika kita sudah melakukan ketiga hal ini, kita yakin dan percaya masalah, tantangan, rintangan, dan penderitaan apapun yang ada dalam kehidupan kita, kita siap untuk menghadapinya karena kita berada dalam koridornya Tuhan. Sebelum mengakhiri kebenaran firman Tuhan ini, saya memiliki sebuah ilustrasi tentang pohon yang kuat. Pohon cemara Brusloken adalah pohon yang tertua di dunia. Pohon ini memiliki usia sekitar 3.000 sampai 4.000 tahun. Pohon ini tumbuh di pegunungan Amerika Serikat bagian barat. Tetapi yang unik di pohon ini adalah dia mampu bertahan bahkan dalam situasi dan kondisi lingkungan terburuk sekalipun. Angin topan, badai, curah hujan yang rendah, dia mampu lewati. Ternyata kesengsaraan yang dialami oleh pohon ini membuat dia semakin kuat, memiliki kekuatan yang luar biasa hingga dia dapat bertahan sampai pada saat ini. Begitu juga dengan kita pada saat ini, Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah penderitaan yang kita alami dalam pelayanan, kita jadikan sebagai kekuatan. Penderitaan yang kita lewati, kita jadikan sebagai untuk mendewasakan iman kita di dalam Tuhan. Sehingga ketika kita menghadapi penderitaan yang lain, kita juga mampu melakukannya. Atau kita mampu melewatinya. Dalam hal ini kita juga harus sabar. Seperti yang dikatakan dalam judul perikop, menderita dengan sabar. Yalah, kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita dan dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami telah mendengar-Mu yang mengajarkan kami untuk selalu meneladani Kristus dalam kehidupan kami. Bahkan kami juga Tuhan mampukan kami untuk tidak lagi berada dalam kubangan ketidaksenonohan. Biarkanlah kami Tuhan boleh meninggalkan segala sesuatu yang menipu kehidupan kami, dosa yang ada dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami siap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba-Mu telah selesai berbicara, tetapi biarlah Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam hati dan pikir
pikiran kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga akan mengakhiri perkuliahan kami. Kiranya waktu kami ke depan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dosen yang membimbing kami juga Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terus berkati beliau dalam pelayanan, bahkan dalam keluarga. Dimanapun hamba-Mu ini berdiri melayani Tuhan, nama-Mu semakin dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji dan termulia nama-Mu. Demi nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk Dini, ya. Ya, saudara, ini sudah selesai pengalaman pertama itu Saudara Nanda, lalu pengalaman kedua Saudara Dini. Nah, dua saudara ini, Nanda dan Dini itu punya penilaian khusus karena mereka yang pertama muncul. Jadi ya ada toleransi lah. Ya seperti Nanda tadi ada telepon masuk, nah itu Bapak nggak hitung ya waktunya itu. Ya, jadi terima kasih. Jadi nah dari dua pengalaman ini yang lainnya belajar ya. Kalau nanti yang kedua, hari kedua, ketiga, dan selanjutnya, itu tidak dapat dispensasi lagi kekhususan penilaian. Karena mereka sudah belajar pengalaman itu. Jadi, pertama-tama siapkan meja yang bisa Zoom itu bisa melihat sampai ada Alkitab seperti Dini tadi. Ya, karena darurat Dini ya itu sudah cukup bagus. Ya, jadi bisa lihat sehingga dia waktu dia gesturnya itu gerak tubuh itu bisa kelihatan. Kalau si Nanda tadi kan enggak begitu kelihatan. Tapi kan itu pengalaman pertama namanya. Jadi kita bisa membandingkan Nanda tadi waktu duduk itu geraknya enggak terlalu enggak seperti kalau berdiri. Ya. Lalu berikutnya tentang waktu. Ya. Tentang waktu, saudara bisa minta tolong salah satu keluarga mengingatkan juga. Kasih kode, misalnya lagi 2 menit, bilang begitu. Atau masih 10 menit, atau masih 5 menit. Sehingga kalau kalian masih ada ilustrasi, masih bisa. Kok pasti bisa nih. Jadi 2 menit misalnya. Lagi 2 menit, dia tanda. Dia tidak usah ngomong, karena kalau dia ngomong nanti kedengaran suaranya. Nah, Bapak juga akan ingatkan, tetapi keluarga itu ada di situ bisa mengingatkan. Lagi 2 menit, bilang begitu. Atau lagi 3, mungkin kalau dia pakai kata 3. Dia sebutkan kata begitu, berarti lagi 3 menit. Oh, sudah 3 menit lagi. Nah, atau kalau masih 10 menit lagi, dia kasih tahu 10 menit atau 7 menit misalnya. Berarti kalau masih ada ilustrasi yang lain yang mau disampaikan, kan kalian menyiapkan beberapa ilustrasi, nah itu bisa disampaikan. Nah, dengan demikian, saling menolong. Nah, ini pengalaman Nanda dan Dini, itu jadi pengalaman kita. Jadi karena Nanda dan Dini sudah memberi pengalaman yang pertama, maka dia nilainya khusus ya. Jadi nggak sama nanti kalau ada yang katakan, nah kenapa saya seperti mirip Dini, seperti Nanda kok beda itunya ya, karena mereka duluan. Nah, memang yang duluan itu punya kekhususan lah, karena uji coba semuanya. Nah lalu berikutnya saudara-saudara, pengalaman tadi itu ada telepon yang masuk. Gimana caranya ya supaya bisa diblok gitu? Jangan nanti ada telepon masuk, apalagi karena kalian pakai HP. Kalau bisa pakai laptop sih nggak apa-apa. Kalau pakai HP itu memang akan terhambat. Nah, bayangkan kalau 3-4 telepon masuk, lalu dia ngotot lagi kalau nggak diangkat. Nah ini lebih bahaya lagi. Nah, oleh sebab itu, tolong beritahu siapa yang sering telepon, hari ini saya jangan diganggu lah. Ya, tapi lebih bagus lagi kalau ada laptop, kalau bisa pinjam misalnya, silakan ya. Jadi tadi suara walaupun berdiri itu dari Dini cukup bagus ya. Jadi cukup kuat suaranya. Nah, itu saja saudara-saudara. Jadi kita akan besok kita akan cari waktu karena ada dosen yang lain.
Nah, karena besok itu di OCA itu Natal, jam berapa Natal? Natalnya hari ini, Pak, jam 2. Oh, hari ini, bukan besok ya? Bukan, Pak. Kalau Oh, besok, jadi besok berapa? aman. Ya, aman ya. Pak, puji Tuhan lah begitu. Terima kasih. Jadi itu ya, kita besok cari waktu nanti pokoknya siap. Dan hari Sabtu, saya usul hari Sabtu ya. Bisa ya, semuanya ya. Siapkan waktu hari Sabtu, karena hari Sabtu itu bebas dari. Kalau bisa hari Sabtu itu sekaligus kita habiskan semua, bisa juga. Cepat selesai. Ya, karena hari Sabtu itu tidak ada dosen yang ngajar. Jadi bisa. Jadi yang sudah konsultasi sama Bapak sudah 4 orang. Ya, sisanya silakan 5 orang lagi. Nah, kalau bisa kita habiskan hari Sabtu, kalau saudara setuju hari Sabtu kita habiskan, nanti jawab di itu ya, jawab di WA. Nah, kita atur hari Sabtu, jadi 5 orang sekaligus. Tentu kita ada break sebentar, ya. Lalu atau nanti kita lihatlah, kalau enggak hari Senin juga. Kalau enggak hari Sabtu 3 orang. Hari Seninnya yang 2 orang. Kan yang terakhir Bapak lihat itu ada 3 orang yang terakhir. Ya, itu aja masukan-masukan. Nah, sebelum kita akhiri, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Pak, Kalau nggak ada, Pak. silakan. Tadi mengenai penilaian itu, saya juga menilai diri sendiri atau cuma teman saya saja? Oh, teman aja. Nah, nanti dari teman itu bisa terbaca. Terus tapi juga mau menilai diri sendiri juga boleh. Nanti setelah melihat rekamannya ya, masing-masing tolong rekam. Kalau nggak menilai diri sendiri gimana nggak lihat rekamannya? Jadi masing-masing rekam ya, karena ini pengalaman. Direkam di HP atau di mana ya. Oke. Sudah? Ada pertanyaan lagi yang lain? Siap ya, besok OCA dengan Dina, maaf. Sama-sama di daerah Makarti yang cari yang kuat itunya ya, sinyalnya. Ya. Tolong diupayakan. Kalau OCA pakai laptop ya? Iya, Pak, pakai laptop. Dina juga pakai laptop ya? Pakai HP, Pak. Nanti kalau pakai laptop takutnya tiba-tiba nggak kuat jaringan. Oh gitu ya? Tapi Iya. ya pokoknya mana yang bagus lah. Tapi kalau di Makarti bagus jaringan, pakai laptop nggak apa-apa. Ya, tadi dicoba lah ya. Apa mau coba malam ini pakai laptop? Nah, nanti lihat. Yalah. Oke, yang penting semua berjalan lancar ya, diusahakan sebaik-baiknya. Terima kasih sampai di sini. Terima kasih untuk Nanda dan Dini. Terima kasih untuk firman Tuhannya yang menolong kita. Jangan lagi kita takut kepada penderitaan. Penderitaan itu akan datang, dan penderitaan itu dari 2 firman Tuhan tadi itu menggoncangkan iman. Dan tidak jarang banyak bukti di STTIP juga banyak yang masalah penderitaan ini itu artinya mengundurkan diri. Biasanya ujung-ujungnya menyesal nanti ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi, selamat berkarya, selamat mempersiapkan hari esok. Ya, nanti tunggu linknya akan dibagikan kepada kita. Dan nanti Mas Yapet akan sampaikan link Google itu diisi dalam 30 menit ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Liv ya. Kita foto dulu.